Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bersama saya lagi, Samha Ani. Kali ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Sebelum kita lebih dalam lagi mempelajari iman kepada hari akhir, kita lihat cuplikan video berikut ini. Video ini menjelaskan tentang sedikit gambaran betapa dahsyatnya, betapa ngerinya ketika terjadinya kiamat. Untuk lebih dalam, untuk mempelajari iman kepada hari akhir, kita masuk ke materi, yaitu pengertian makna iman kepada hari akhir, macam-macam hari akhir, teori kiamat menurut ilmu pengetahuan, bukti indrawi, kemudian tanda-tanda kiamat. Oke, kita bahas tentang pengertian hari akhir. Ini menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, hari akhir diartikan sebagai hari penghabisan dan juga disebut dengan hari pembalasan. Ini tertuang pada surat Al-Fatihah ayat keempat. Sementara menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya, dan berakhirnya kehidupan seluruh makhluk Allah SWT. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa iman kepada hari akhir adalah percaya dan yakin bahwa dunia ini akan hancur, akan berakhir, dan adanya kehidupan akhirat yang kekal setelah kehidupan dunia ini, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Allah yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Itu adalah pengertian dari iman kepada hari akhir. Adapun dalilnya tentang hari kiamat ada surat At-Taha 15 yang berbunyi, Inna sa'ata atiyatan akadu uhfiha litajza kulla nafsim bima tas'a. Yang artinya, sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Dalil yang kedua yaitu surat Al-Waqi'ah 1-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah, idza rujjatil ardu rajja, wa bussatil jibalu bassa, wa kanat haba'an mumbatsa. Yang artinya, apabila terjadi hari kiamat, terjadinya itu tidak bisa disangka. Kejadiannya itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Dalil yang ketiga yaitu Al-Qari'ah 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah
mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti ane-ane yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Setelah kita tahu dalil-dalil, kita akan masuk ke macam-macam hari akhir. Menurut ulama, hari akhir dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra adalah kiamat kecil, yaitu kerusakan yang dialami sebagian alam di setiap waktu. Contohnya, gempa bumi, tsunami, banjir, atau kematian seseorang. Seperti firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Yang artinya, tiap-tiap jiwa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada Kamilah kamu akan kembali. Kemudian kiamat kubra, yaitu peristiwa yang berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Adapun prosesnya seperti yang difirmankan Allah dalam surat At-Takwir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samsu kuwirat wa idza nujumun kadarat wa idzal jibalu suwirat. Yang artinya, apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Selanjutnya adalah teori kiamat menurut para ahli. Yang pertama adalah ahli geologi. Ya, dikatakan bahwa bumi terbuat dari gas yang berputar. Ya, setelah diam, gas itu menjadi dingin. Maka gas yang berat akan mengendap dan yang ringan akan berada di atas. Setelah mengalami proses evolusi yang panjang dan lama, gas yang luar akan mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Zat yang panas tadi bercampur dengan lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari. Ya, ketika daya tarik matahari ke bumi berkurang, maka bumi akan bergeser dari matahari. Sehingga bumi akan berputar cepat, berputar terus dan lama-lama akan mengalami kehancuran. Kemudian, menurut teori fisika, matahari mempunyai jarak ke bumi sekitar 150 juta kilometer. Mampu menyala selama 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup, maka di bumi ini tidak akan ada angin, awan, dan hujan pun tidak akan ada. Apa yang terjadi? Maka gunung-gunung akan meletus, ombak-ombak akan bergulung-gulung, air laut akan meningkat, sehingga ini menyebabkan bumi ini akan hancur. Kemudian, bukti indrawi terjadinya hari kiamat. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah 72 dan 73. Yang kedua adalah surat yang sama, ayat 260. Yang pertama adalah peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel
akan dihidupkan kembali oleh Allah hanya dengan perantara daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. Sedangkan yang kedua adalah peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincang kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian bukit oleh Allah. Lalu Allah memerintahkan untuk memanggil burung tersebut dan burung tersebut datang ke Nabi Ibrahim dalam keadaan utuh dan hidup. Selanjutnya adalah tanda-tanda hari akhir. Ya, ada dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil ini menunjukkan bahwa dunia ini sudah akhir zaman. Di antaranya yaitu diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi. Minuman keras merajalela. Jumlah kaum perempuan lebih banyak ketimbang kaum laki-laki. Perzinahan terjadi di mana-mana. Gempa bumi dan tsunami terjadi. Kemudian laki-laki menyerupai perempuan, begitu juga sebaliknya. Fitnah merajalela. Kemudian banyak manusia yang menginginkan dirinya mati. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Dan semua tanda-tanda kecil ini sudah terlihat. Artinya kita adalah manusia-manusia akhir zaman. Kemudian ada tanda-tanda besar hari akhir. Artinya ini adalah sudah sangat dekat sekali akan terjadinya kiamat. Yang diawali dengan munculnya Imam Mahdi dan sistem kekhalifahan. Kemudian adanya Al-Mahamah Al-Kubroh, yaitu perang dunia ketiga dan penaklukan Konstantinopel. Kemudian keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian keluarnya Ya'juj Ma'juj, kemudian munculnya asap Tuhan, selanjutnya terbitnya matahari dari sebelah barat, kemudian keluarnya hewan melata yang dapat berbicara. Kemudian Islam menjadi asing dan mushaf Al-Quran diangkat oleh Allah. Kemudian hancurnya Ka'bah. Setelah itu terjadinya 3 gerhana matahari di timur, barat, dan jazirah Arab. Kemudian disusul dengan hembusan angin lembut yang mencabut roh orang-orang mukmin. Dan yang terakhir adalah keluarnya api dari pusat kota Aden yang menggiring manusia menuju bumi mahsyar di negeri Sam. Itulah sedikit tentang penjelasan iman kepada hari akhir. Mudah-mudahan itu semua bisa menjadikan kita lebih beriman lagi kepada hari akhir, lebih menjadikan kita dekat lagi dengan Allah, lebih menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Saya akhiri, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.